Hei DPR, kalian sebenarnya punya nyali atau tidak untuk membabat habis koruptor di negara ini? Jangan sampai rakyat kalian buat marah dan berpikir kalian sengaja memelihara celah hukum. Rakyat mendesak RUU perampasan aset, kalian malah beralih membahas HAM. MUI mengusulkan hukuman mati, lagi-lagi HAM yang kalian jadikan tameng. Apakah anggota DPR benar-benar peduli pada HAM atau justru takut harta kekayaannya ikut diperiksa? Pertanyaan ini makin nyaring bergema karena RUU perampasan aset terus jalan di tempat di meja parlemen. Penjara cuma mengurung fisik, tapi kalau hartanya masih utuh, koruptor mana yang bakal jerah? Bagi mereka, penjara hanyalah biaya operasional. Namun ketika harta atas nama anak, istri, sopir, hingga yayasan bodong mulai dilacak, disitulah mereka panik histeris. Korupsi bukan lagi sekadar soal orang masuk sel, melainkan tentang uang rakyat yang menguap dan APBN yang terus digerogoti. Di episode kali ini, kita akan bongkar tuntas kiamat ekonomi bagi para pencuri uang negara. Kenapa RUU perampasan aset menjadi mimpi buruk nomor satu bagi mereka. Kita juga akan membedah arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan posisi strategis Menke Purbaya Yudisadewa dalam mengunci rapat kebocoran APBN. Bisakah ketegasan politik diubah menjadi disiplin fiskal yang dingin tanpa kompromi? Dan bagaimana pertarungan sengit yang terjadi di DPR? Apakah RUU ini akan menjadi senjata pemungkas atau justru senjata makan tuan? Tonton sampai habis. Ini bukan sekedar mencari siapa yang salah, tapi menyangkut hak uang rakyat yang harus kembali ke kantong rakyat. Apakah kamu setuju RUU perampasan aset harus segera disahkan tanpa alibi lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita kawal uang negara bersama. Dimiskinkan, saya berpendapat begini. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menanya. Memang benar, harus ada suatu sikap jerah. Karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap. Okelah aku masuk pengadilan. Paling saya dikasih 6 tahun. Nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ini masalah serius. Ini benar rakyat geram. Kalian semua geram. Kalian mengerti ya kan? We are not stupid. Benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Jadi saya sangat sependapatnya hukuman mati. DPR ini sebenarnya bekerja untuk rakyat atau sedang pasang badan membela perampok uang negara. Pertanyaan ini tidak boleh lagi ditanyakan dengan sopan, karena kebohongan mereka sudah telanjang di depan mata. Setiap kali rakyat menuntut RUU perampasan aset disahkan, alasan mereka selalu sama. HAM, kehati-hatian, dan prosedur hukum. Tapi saat APBN digerogoti puluhan triliun oleh para tikus birokrasi, mana suara mereka tentang HAM-nya puluhan juta rakyat miskin? Mana kepedulian mereka pada anak-anak sekolah yang bertaruh nyawa menyeberangi sungai karena jalannya tak pernah dibangun? Kenyataannya brutal dan membakar amarah. DPR ketakutan RUU perampasan aset adalah vonis mati finansial bagi seluruh jaringan koruptor di negeri ini. Kalau undang-undang ini sah, negara tidak perlu lagi mengemis atau berbelit-belit membuktikan niat jahat. Begitu ada pejabat yang hartanya melonjak gila-gilaan tanpa asal-usul yang jelas, negara punya hak penuh untuk membekukan, menyita, dan merampas seluruh harta itu sampai bersih. Inilah yang membuat Senayan panas dingin dan keluar keringat dingin. Sebab mereka tahu betul, selama ini penjara di Indonesia hanyalah hotel berbintang versi formalitas. Koruptor masuk sel isolasi beberapa tahun, dapat remisi tiap hari raya, keluar penjara langsung disambut karpet merah dan hidup mewah dari sisa uang hasil curian. Penjara tidak pernah membuat mereka kapok, tapi miskin mendadak, harta atas nama istri, anak, sopir, hingga yayasan bodong disikat habis oleh negara, itu adalah kiamat yang paling mereka takuti. Melihat kelakuan parlemen yang terus mengulur waktu dan berpura-pura tuli, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah politik paling tegas dan menohok yang langsung mengunci gerak-gerik parlemen. Prabowo tidak lagi menggunakan bahasa diplomasi yang lembut. Melalui perintah langsung kepada jajaran kementerian dan penegak hukum, Prabowo menegaskan bahwa pembongkaran kebocoran anggaran dan pembekuan aset hasil penyimpangan tidak akan menunggu belas kasihan parlemen. Langkah tegas Prabowo ini langsung memotong alibi politik DPR. Pertama, pemerintah mempertegas pengawasan aliran APBN secara sistematis dan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Setiap rupiah yang dialokasikan harus terverifikasi dan bersih dari celah perkalingan proyek. Kedua, pemerintah mendorong koordinasi penuh antara Kejagung, PPATK, dan Kemenke untuk mengejar jejak kejahatan finansial melalui metode follow the money tanpa kompromi.
Tidak peduli apakah harta hasil kejahatan itu disembunyikan di rekening kerabat, disamarkan dalam bentuk saham atau dilarikan ke perusahaan cangkang di luar negeri, pelacakan dilakukan hingga ke titik terkecil. Pesan yang dikirimkan Prabowo sangat jelas dan mematikan. Jika DPR terus dipelihara oleh ego politik dan menolak mengesahkan RUU perampasan aset, pemerintah akan terus menyempitkan ruang gerak instrumen kebocoran anggaran hingga para pencuri uang rakyat tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. DPR dipaksa berada di posisi yang sangat menyudutkan. Pilihannya hanya dua, sahkan RUU perampasan aset sekarang juga, atau cap sebagai penyokong koruptor akan melekat selamanya di wajah mereka. Mari kita buka mata lebar-lebar tentang bagaimana kejahatan ini bekerja di tingkat yang paling mendasar. Korupsi bukan sekadar mencuri angka di atas kertas laporan keuangan. Korupsi adalah perampasan hak hidup rakyat secara terang-terangan. Uang yang seharusnya digunakan untuk menurunkan harga bahan pokok, menyediakan fasilitas kesehatan gratis yang layak, serta memperkuat modal usaha rakyat kecil, justru habis ditelan oleh serakahnya oknum-oknum berjas rapi. Selama bertahun-tahun, hukum kita terlalu ramah kepada penjahat berkemeja putih. Sistem hukum konvensional memberi celah luar biasa bagi mereka untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Rekening diisi atas nama orang lain, sertifikat tanah diatasnamakan sanak saudara, dan kendaraan mewah didaftarkan atas nama staf pribadi. Mereka memanfaatkan celah hukum formalitas untuk mengejek keadilan rakyat. Namun era pembiaran itu harus diakhiri hari ini. Konsep kepemilikan manfaat atau beneficial ownership harus diterapkan secara agresif. Penegak hukum tidak boleh lagi terkecoh oleh nama yang tertera di BPKB atau sertifikat. Siapa yang secara nyata menguasai, menggunakan dan menikmati hasil uang haram tersebut, dialah sasaran utamanya. Jika ada anggota keluarga atau pihak ketiga yang sadar menampung dan menjadi pencuci uang hasil kejahatan, mereka bukan lagi sekadar saksi, melainkan bagian dari kejahatan itu sendiri yang hartanya wajib disita oleh negara. Setiap rupiah uang rakyat yang dirampas kembali dari tangan koruptor harus dikembalikan secara utuh ke dalam kas negara, melalui penerimaan negara bukan pajak. Uang itu harus langsung disalurkan kembali untuk membiayai kebutuhan mendasar masyarakat, memperbaiki sekolah, membangun puskesmas terpencil, menambal jalan-jalan rusak, dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga miskin. Uang dari rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Perjuangan ini bukan soal dendam, melainkan soal penegakan kedaulatan ekonomi bangsa. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton yang pasrah melihat kekayaan negara dikeruk oleh kelompok elit yang tidak punya rasa malu. DPR harus terus didesak tanpa henti, dikawal setiap langkahnya, dan dipaksa untuk berpihak pada rakyat, bukan pada rekening pribadi mereka. Sudah saatnya rakyat mengambil jarak yang tegas. Tidak ada alibi, tidak ada penundaan, dan tidak ada ruang untuk kompromi. RUU perampasan aset harus disahkan sekarang juga, dan seluruh harta hasil korupsi wajib dirampas sampai tak bersisa. Mari kita beropini. Melihat seluruh kerumitan dan tarik ulur hukum di negeri ini, kita sebenarnya tidak perlu menjadi ahli hukum atau sarjana ekonomi untuk paham satu hal sederhana. Ada yang sangat tidak adil dari cara negara kita menghukum para perampok uang rakyat. Selama bertahun-tahun, kita seperti dipaksa menyaksikan panggung sandiwara yang sama berulang kali. Seseorang mencuri uang negara hingga miliaran atau triliunan rupiah, ditangkap memakai rompi khusus, lalu masuk penjara, setelah itu selesai. Namun di mana letak keadilannya? Penjara seringkali hanya membatasi fisik mereka sementara waktu. Sambil menunggu masa hukumannya selesai, mereka masih bisa tersenyum karena tahu kehidupan mewah keluarga dan masa depan mereka sudah dijamin oleh sisa harta yang tersembunyi. Disinilah letak kemarahan dan kekecewaan kita sebagai rakyat biasa. Kita yang setiap hari bekerja keras dari pagi sampai malam, taat membayar pajak dan mematuhi aturan, justru harus menanggung akibat dari kebocoran anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Padahal, uang yang dicuri itu bukan sekadar angka mati di dalam buku tabungan negara. Uang itu adalah hak anak-anak kita untuk mendapatkan sekolah yang layak, hak keluarga kita untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang murah, dan hak para petani dan pedagang untuk memiliki jalan yang bagus. Setiap kali ada korupsi yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pengembalian harta secara utuh, pada saat itulah hak-hak rakyat kecil dirampas secara paksa. Kita kehilangan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera hanya karena keserakahan segelintir orang. Nah, oleh karena itu menurut saya, pola pikir dalam penghukuman penjahat keuangan harus diubah secara total. Menjebloskan mereka ke sel saja jelas tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah membuat mereka jerah. Satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh pelaku kejahatan ekonomi adalah ketika mereka dimiskinkan total. Begitu seluruh harta hasil kejahatannya dicabut sampai ke akar-akarnya, disitulah letak efek jerah yang sesungguhnya.
Sangat tidak masuk akal jika ada pejabat yang gajinya sudah jelas, tapi bisa memiliki deretan rumah mewah, mobil mahal, dan tabungan melimpah atas nama anak, istri, atau kerabatnya, lalu negara berpangku tangan hanya karena alasan dokumen formalitas. Rakyat awam pun tahu bahwa menyembunyikan harta atas nama orang lain adalah trik kuno. Jika penegak hukum kita memang berniat melindungi uang rakyat, trik-trik seperti ini seharusnya dengan sangat mudah bisa dibongkar kapan saja. Oke guys, kembali lagi pada saya pemilik dari channel Bincang Negara, dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil merokok atau meminum kopi ya teman-teman. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Gitu. Semua ya, tekan jam 11. Kita tidak boleh lagi menerima alasan bahwa proses hukum itu rumit atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengapa saat menarik pajak dari rakyat kecil, negara bisa sangat cepat dan tegas. Tapi saat mengejar harta koruptor, prosesnya mendadak mandek dan jadi sangat berbelit-belit. Ketidaktegasan inilah yang selama ini memelihara keberanian para pelaku kejahatan anggaran. Mereka menganggap resiko ditanggap menganggap resiko ditangkap sangat kecil dibanding hasil keuntungan melimpah yang bisa mereka nikmati setelah bebas gelap. DPR dan pemerintah sebagai pembuat aturan tidak boleh lagi bersembunyi di balik perdebatan pasal yang tidak ada ujungnya. Rakyat sudah lelah mendengar janji-janji manis atau pidato berapi-api yang tidak menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Keberadaan aturan tegas seperti RUU perampasan aset sebenarnya adalah ujian kejujuran bagi para wakil rakyat. Jika mereka memang bersih dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat, tidak ada alasan sama sekali untuk menunda atau takut terhadap aturan ini. Ketakutan akan aturan yang tegas hanya milik mereka yang memiliki simpanan tidak sah. Orang yang jujur dan mencari nafkah dengan cara yang halal tidak akan pernah khawatir jika hartanya diperiksa oleh negara. Kita juga harus sadar bahwa perjuangan menyelamatkan uang negara ini bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga penegak hukum saja. Ini adalah tugas dan kepentingan kita bersama sebagai pemilik sah Republik ini. Jika kita sebagai rakyat hanya diam, bersikap apatis, dan menganggap persoalan anggaran sebagai urusan orang-orang di atas sana, maka praktik penyimpangan akan terus berulang tanpa pernah ada hentinya. Sudah saatnya masyarakat menggunakan suaranya untuk terus menekan dan mengawal setiap kebijakan publik. Kita harus menunjukkan bahwa rakyat kecil tidak bisa lagi dibohongi oleh retorika atau janji-janji politik formalis. Setiap rupiah dari anggaran negara harus dipastikan kembali dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat bawah. Tidak boleh ada lagi toleransi untuk kebocoran sekecil apapun nilainya. Kejar, bekukan, dan kembalikan seluruh aset yang dicuri kepada kas negara demi pembangunan fasilitas publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat luas. Prinsip keadilan sejati baru bisa dirasakan ketika hukum hadir membela mereka yang lemah dan menindak tanpa ragu mereka yang menyalahgunakan kekuasaan demi memperkaya diri sendiri. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bukan saya yang menjawab pertanyaan Anda di kolom komentar, tapi ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering seliweran di otak kita sendiri. Jadi kita bedah apa saja pertanyaan yang sering muncul di benak kita semua, termasuk saya pribadi.
Pertanyaan pertama, apakah langkah konkret yang bisa diambil pemerintah jika DPR terus menunda RUU perampasan aset? Pertanyaan ini sangat krusial karena publik sering merasa jalan buntu terjadi begitu DPR enggan mengetok palu. Pemerintah sebenarnya tidak boleh pasrah dan berhenti bergerak hanya karena proses legislasi di parlemen berjalan lambat. Langkah konkret pertama yang bisa dan wajib diambil pemerintah adalah memaksimalkan seluruh instrumen hukum yang sudah ada saat ini tanpa harus menunggu aturan baru. Government dapat memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan atau PPATK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk melakukan investigasi keuangan yang jauh lebih agresif. Melalui mekanisme yang ada, pemerintah dapat menerbitkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang memperketat audit atau LHKPN, serta menerapkan sistem pembuktian terbalik secara internal di birokrasi. Jika seorang pejabat tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya yang melonjak tidak wajar, pemerintah memiliki kewenangan administratif untuk membekukan jabatan, menghentikan aliran tunjangan, hingga menyerahkan berkas temuan tersebut ke penegak hukum untuk disita atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Langkah ini akan membuktikan bahwa pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk menutup ruang gerak penyimpangan anggaran dari dalam sistemnya sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan kerjasama internasional dalam pelacakan aset lintas negara. Banyak harta hasil penyimpangan dialirkan ke luar negeri atau disimpan dalam bentuk entitas asing. Dengan memperkuat perjanjian bilateral dan memanfaatkan Jaringan Financial Action Task Force atau FATF, pemerintah dapat membekukan dan menarik kembali aset-aset tersebut tanpa perlu bergantung pada dinamika politik di dalam parlemen. Langkah-langkah tegas ini secara otomatis akan menekan DPR karena ketika pemerintah menunjukkan bukti nyata di lapangan, tekanan publik terhadap parlemen untuk mengesahkan undang-undang akan menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Kita jeda dulu ya teman-teman, kita minum kopi sambil merokok dulu. Karena tenggorokan saya terasa kering sekali ini. Tapi dulu ngopi di pagi hari rasanya nikmat sekali teman-teman. Tinggal dulu ya. Saya di sini membuat video ditemenin teman saya ini. Ini. Di belah. Tapi ini kan semua pertama. Oh. Boleh. Tiga itu mah. Iki rata jeda. Biasanya nak pembahasan pertama rata jeda. Delok menit yang agak menit. Orang menit loh. Kudunya 20 menit. Kira toh. Orang tuku HP anyar mereka. Kita merokok dulu ya teman-teman. Saya meminta maaf sekali kepada kalian yang sudah menyimak video ini. Teman-teman sendiri.
Akhirnya biar ngedit ini so. Udah tahu kecil gede ya. Lima mau piro enggak ya? Walu, walu enggak bisa. Ini dekat-dekat. Karena tak gini ini. Pertanyaan kedua. Bentar dulu ya teman-teman. Ini nanti pertanyaan sampai ke pertanyaan ketiga teman-teman atau terakhir. Ke semuanya. Ya udah, mari kita lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa proses perampasan aset harta ini tidak salah sasaran atau dijadikan alat politik? Kekhawatiran bahwa hukum dijadikan alat kekuasaan adalah hal yang sangat wajar dalam masyarakat demokratis. Untuk memastikan perampasan aset berjalan adil dan tidak membabi buta, pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang transparan, independen, dan berbasis data digital yang terintegrasi. Langkah utamanya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pembuktian berbasis data keuangan murni atau follow the money, bukan berdasarkan opini atau dorongan politik tertentu. Setiap tindakan pembekuan atau perampasan harus melewati mekanisme verifikasi yang ketat oleh tim gabungan yang melibatkan auditor independen dan lembaga peradilan yang terbuka bagi publik. Pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi pihak ketiga yang beritikat baik jika sebuah aset terbukti secara sah didapat dari hasil keringat bisnis yang legal atau warisan yang sangat murni, maka negara tidak boleh menyentuh harta tersebut sedikit pun. Hak uji materi dan gugatan di pengadilan harus tetap dibuka lebar bagi siapa saja yang ingin membuktikan bahwa hartanya bersih. Dengan begitu, proses hukum tidak berjalan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pembuktian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Transparansi publik adalah kunci utama untuk mencegah politisasi hukum. Pemerintah dapat menyediakan platform data terbuka di mana masyarakat bisa melihat daftar aset yang sedang diproses, status hukumnya, hingga jumlah nominal yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Ketika proses bisa diakses dan diawasi oleh media, akademisi, serta masyarakat luas, maka ruang bagi oknum penjabat untuk memanfaatkan instrumen hukum ini demi kepentingan politik pribadi akan tertutup dengan sendirinya. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir teman-teman. Setelah harta hasil kejahatan itu berhasil dirampas oleh negara, bagaimana pemerintah menjamin uang tersebut benar-benar kembali ke tangan rakyat? Banyak orang khawatir uang yang sudah susah payah dirampas dari koruptor justru akan bocor kembali saat masuk ke kantong negara. Langkah tegas yang harus diambil pemerintah untuk menjawab keraguan ini adalah dengan membuat mekanisme alokasi khusus atau earmarket fund yang dicatat secara terpisah dan transparan dalam laporan APBN. Uang hasil perampasan aset tidak boleh disatukan begitu saja ke dalam dana umum yang rawan disalahgunakan kembali.
melainkan harus langsung dikunci untuk program-program pembangunan publik yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah atau masyarakat kecil. Pemerintah dapat mengarahkan dana pemulihan tersebut secara spesifik untuk membiayai sektor-sektor vital seperti perbaikan sarana pendidikan di daerah terpencil, penyediaan fasilitas kesehatan gratis, subsidi pupuk bagi petani, atau pembangunan jalan desa yang rusak berat. Setiap rupiah yang disalurkan dari hasil perampasan aset harus diberi label yang jelas dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Misalnya pemerintah bisa merilis laporan resmi bahwa pembangunan 10 rumah sakit atau ratusan sekolah di suatu daerah dibiayai penuh dari hasil pengembalian aset kasus tertentu. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berdampak langsung ini, rakyat akan melihat bukti nyata bahwa perjuangan melawan kebocoran anggaran memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini tidak hanya memulihkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga membalikkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa uang rakyat yang pernah hilang telah berhasil direbut kembali dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama-sama. Sudah saatnya kita semua membuka mata lebar-lebar dan mulai peka terhadap setiap informasi yang masuk. Kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat yang mudah dibodohi, pasrah, atau sekedar menelan mentah-mentah apa yang disajikan di permukaan. Setiap kebijakan, setiap sen anggaran, dan setiap janji politisi harus kita kawal dengan rasa ingin tahu yang kritis demi masa depan kita bersama. Salah satu taktik paling kuno yang sering digunakan untuk menutup penyimpangan adalah membenturkan rakyat satu sama lain. Ketika fokus kita dihabiskan untuk saling berdebat, saling benci, dan terpecah belah oleh isu-isu yang sengaja diciptakan, disitulah para perampok uang negara bisa tertawa lebar dan terus menjalankan aksinya tanpa gangguan sedikitpun. Jangan pernah mau diadu domba oleh kepentingan kelompok manapun. Ingatlah bahwa masalah kebocoran anggaran, jalan yang rusak, sekolah yang roboh, dan harga bahan pokok yang melambung tinggi adalah beban yang disarankan atau beban yang dirasakan oleh kita semua sebagai rakyat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kekuatan terbesar rakyat ada pada persatuan dan kecerdasan berpikir. Ketika masyarakat sudah sama-sama paham, cerdas secara informasi, dan konsisten menuntut transparansi, tidak ada satupun pemangku kekuasaan yang bisa bersikap sewenang-wenang atau mengabaikan suara kita sendiri. Untuk itu, mulai hari ini, jadikan diri kita sebagai bagian dari masyarakat yang sadar hukum dan peduli pada aliran uang negara. Sebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar. Ajak keluarga dan teman untuk tidak mudah terprovokasi dan fokuslah pada isu-isu substantif yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mari kita buktikan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang kritis, tidak mudah dipecah belah, dan memiliki keberanian untuk terus mengawal kedaulatan ekonomi bangsa ini demi kesejahteraan bersama secara merata. Oke, mau lepas menjadi. Bentar ya teman-teman. Ini. Oke. Sudah ding. Sama diwaca suwi ya. Kurang 3 menit. Mari kita lanjut. Upaya keras pemerintah dalam mengunci kebocoran anggaran dan memperketat pengawasan APBN layak mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Di tengah tingginya tantangan ekonomi global,
Komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah uang negara kembali dan bermanfaat bagi rakyat adalah sebuah langkah maju yang sangat krusial. Keberanian pemerintah dalam mendorong keterbukaan serta efisiensi anggaran menunjukkan adanya niat politik yang kuat atau political will untuk membenahi sistem dari dalam. Komitmen ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap celah-celah penyimpangan yang selama ini merugikan masa depan bangsa. Kita patut mendukung kebijakan terintegrasi antara kementerian dan lembaga penegak hukum yang berfokus pada pelacakan serta pengembalian aset negara. Langkah sistem ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bekerja berlandaskan data dan aturan hukum demi mengembalikan kedaulatan finansial bangsa ke tangan rakyat. Dukungan publik sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat terus menjalankan agenda reformasi birokrasi dan disiplin fiskal tanpa perlu ragu terhadap tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Ketika rakyat berdiri di belakang pemerintah yang bersih, ruang gerak bagi oknum-oknum yang berniat curang akan tertutup secara rapat. Langkah tegas ini memberi harapan baru bahwa dana APBN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah, dari perbaikan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sekolah, hingga penguatan fasilitas kesehatan. Seluruh program prioritas tersebut hanya bisa terwujud jika anggaran dipagari dengan ketat. Pemerintah yang berani mengambil posisi sulit demi menyelamatkan uang publik adalah pemerintah yang sedang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita wajib mengawal arah kebijakan ini agar semangat pembenahan tidak pernah padam di tengah jalan. Sikap optimis dan kepedulian masyarakat akan menjadi bahan bakar utama bagi pemerintah untuk terus melangkah. Ketika sinergi antara pemerintah dan warga terjalin dengan solid, maka efisiensi dan transparansi bukan lagi sekedar wacana, melainkan kenyataan yang kita nikmati bersama-sama. Oleh karena itu, dukung terus gerakan paling mencerdaskan ini dengan cara menekan tombol subscribe pada saluran Bincang Negara. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis mendalam dan pembahasan penting lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan ini hingga tuntas. Tetap jaga persatuan, tetap jaga kritis, dan sampai jumpa di pembahasan penting berikutnya. Hanya di saluran atau hanya di channel Bincang Negara. Saya selaku admin dari Bincang Negara ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.